Adalah hal yang penting untuk dimengerti saat awal belajar akuntansi. Karena persamaan dasar ini adalah konsep dasarnya yang akan terus dipakai saat kalian belajar akuntansi maupun bekerja di bidang akuntansi. Nah, kalau kita sudah memahami persamaan dasar akuntansi, kita akan lebih mudah memahami materi akuntansi lainnya, seperti jurnal dan buku besar. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan posisi harta dan sumbernya. Sumber dari harta adalah utang dan modal. Harta adalah aktiva, sedangkan utang dan modal adalah pasifa. Sehingga aktiva harus sama dengan pasifa. Jika harta itu berasal dari orang lain, maka harta sama dengan utang. Tetapi jika semua harta berasal dari pemilik, maka harta sama dengan modal. Saya beri contoh ya. Misalnya, saya membeli handphone seharga 2 juta, di mana yang 500.000 itu saya pinjam dari orang tua saya. Maka handphone itu adalah harta dan utang saya adalah 500.000, sedangkan modal saya adalah 1.500.000. Tetapi jika handphone yang saya beli itu semuanya adalah uang pinjaman, maka handphone adalah harta saya, sedangkan utang saya sebesar 2 juta. Tetapi jika saya membeli handphone itu semuanya dari uang saya pribadi, maka handphone itu adalah harta saya dan modal saya sebesar 2 juta. Nah, saya berikan soal ya guys. Pak Raka mendirikan bengkel motor Raka Jaya. Di bawah ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2020. Dari tanggal 1 sampai tanggal 11, kalian diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansinya. Masih ingat materi yang kemarin ya guys, bahwa dalam pencatatan kita menggunakan sistem double entry, yaitu setiap transaksi minimal berpengaruh pada 2 akun, bahkan kemungkinan ada 3 akun. Oke, simak pembahasan selanjutnya. Langkah pertama, pada lembar jawaban tulislah judul yang memuat nama toko, jenis laporan, dan periodenya. Pada soal ini, judulnya adalah Bengkel Motor Raka Jaya, Persamaan Dasar Akuntansi, periode Juli 2020. Kemudian, langkah kedua, buatlah kolom-kolom yang digunakan untuk kolom tanggal, kemudian kolom harta. Untuk soal kali ini, saya membagi kolom harta menjadi sangat sederhana sekali ya, yaitu hanya untuk kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian sediakan pula kolom untuk utang, kolom untuk modal, dan kolom untuk keterangan. Langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis soal. Soal nomor 1. Raka menyetorkan uang tunai sebesar 50.000 dan peralatan senilai 30.000 sebagai modal awal. Menyetorkan uang tunai, analisisnya berarti kasnya bertambah. Kemudian menyetorkan peralatan, peralatannya berarti bertambah, dan karena semuanya merupakan uang pribadi Raka, maka modalnya bertambah. Sehingga kita tulis pada kolom tanggal 1 kas bertambah 50.000, peralatan bertambah 30.000, modal bertambah 80.000, keterangan modal awal. Soal nomor 2. Perusahaan meminjam uang kepada bank sebesar 20.000. Maka analisisnya adalah ketika meminjam uang, maka perusahaan menerima uang dalam bentuk kas. Maka kasnya bertambah, dan karena uang itu bersumber dari utang, maka utang perusahaan bertambah. Sehingga pada baris tanggal 2 kita tulis kas bertambah 20.000, utang bertambah 20.000.
Setelah itu guys, kita jumlahkan baris pertama dan baris kedua. Kas 50.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 70.000. Peralatan 30.000 dan strip hasilnya 30.000. Utang, strip dan 20.000 hasilnya adalah 20.000. Modal 80.000 dan strip hasilnya adalah 80.000. Soal nomor 3, yaitu membeli perlengkapan seharga 15.000 secara tunai. Ketika membeli secara tunai, otomatis kasnya berkurang dan perlengkapan bertambah. Sehingga analisisnya kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Maka kita tulis pada tanggal 3, kas berkurang 15.000, perlengkapan bertambah 15.000. Setelah itu kita jumlahkan ya guys. Kita menjumlahkan baris yang berwarna hijau dengan tanggal 3. Untuk kas 70.000 dikurangi 15.000 hasilnya adalah 55.000. Untuk perlengkapan, strip dan 15.000 hasilnya adalah 15.000. Untuk peralatan 30.000 dan strip hasilnya adalah 30.000. Untuk utang 20.000 dan strip hasilnya adalah 20.000. Untuk modal 80.000 dan strip hasilnya adalah 80.000. Tanggal 4, yaitu membeli peralatan seharga 20.000 pada toko bumi, tapi baru dibayar 5.000. Nah guys, analisisnya adalah ketika kita membeli peralatan, maka peralatannya bertambah sebesar 20.000. Tetapi karena baru dibayar 5.000, kasnya baru keluar 5.000, kasnya berkurang 5.000, berarti perusahaan memiliki utang sebesar 15.000. Sehingga kita tulis pada baris tanggal 4, kas berkurang 5.000. Oh ya guys, kalau berkurang kita kurung ya, kita beri tanda kurung. Kemudian peralatan bertambah 20.000 dan utang bertambah 15.000. Sehingga jumlahnya kita jumlahkan antara baris yang berwarna merah dengan baris tanggal 4. Untuk kas 55.000 dikurangi 5.000 hasilnya adalah 50.000. Untuk perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya adalah 15.000. Untuk peralatan 30.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 50.000. Untuk utang 20.000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 35.000. Untuk modal 80.000 dan strip hasilnya adalah 80.000. Tanggal 5. Raka mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3.000. Maka analisisnya adalah ketika mengambil uang kas, otomatis kas akan berkurang. Nah, karena Raka adalah pemilik perusahaan, maka hal itu akan berpengaruh pada modal yang ia miliki, sehingga modalnya akan berkurang. Maka, akan kita tulis pada baris tanggal 5, kas berkurang 3.000 dan modal berkurang 3.000. Kemudian pada kolom keterangan kita tulis prive yang menyatakan bahwa pengurangan modal sebesar 3.000 bersumber dari kejadian prive. Prive itu adalah kejadian pengambilan uang untuk kepentingan pribadi pemilik. Setelah itu kita jumlahkan ya guys antara baris yang berwarna biru dengan tanggal 5. Untuk kas 50.000 dikurangi 3.000 hasilnya 47.000. Untuk perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya 15.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 35.000 dan strip hasilnya 35.000. Untuk modal 80.000 dikurangi 3.000 hasilnya 77.000. Tanggal 6.
Menerima pendapatan bengkel sebesar 20.000. Menerima pendapatan itu artinya menerima uang ya. Berarti analisisnya kasnya bertambah dan itu menjadi tambahan modal bagi perusahaan sehingga modal bertambah. Maka kita tulis pada tanggal 6, kas bertambah 20.000, modal bertambah 20.000 dengan keterangan pendapatan jasa yang mengartikan bahwa penambahan modal 20.000 itu bersumber dari pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna ungu dengan tanggal 6. Untuk kas 47.000 ditambah 20.000 hasilnya 67.000. Untuk perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya 15.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 35.000 dan strip hasilnya 35.000. Dan untuk modal 77.000 ditambah 20.000 hasilnya 97.000. Tanggal 7, membayar gaji pegawai sebesar 10.000. Maka analisisnya ketika membayar gaji pegawai menggunakan uang tunai. Uang tunai itu adalah kas, sehingga kas perusahaan berkurang dan pengurangan uang kas itu akan berpengaruh kepada modal perusahaan. Modal perusahaan akan berkurang. Sehingga pada tanggal 7 kita tulis kas berkurang 10.000, modal berkurang 10.000, kemudian kolom keterangan kita tulis beban gaji, yang artinya bahwa modal berkurang 10.000 dikarenakan pembayaran gaji. Setelah itu guys, kita jumlahkan ya antara baris yang berwarna kuning dengan tanggal 7. Untuk kas 67.000 dikurangi 10.000 hasilnya 57.000. Untuk perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya 15.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 35.000 dan strip hasilnya 35.000. Dan untuk modal 97.000 dikurangi 10.000 hasilnya 87.000. Tanggal 8, melunasi sebagian utangnya pada toko bumi sebesar 10.000. Melunasi utang. Melunasi utang itu kan berarti pakai uang ya guys, sehingga kasnya berkurang dan karena utangnya dilunasi maka utangnya juga berkurang. Nah, maka kita tulis pada tanggal 8, kas berkurang 10.000, utang berkurang 10.000. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna pink dengan baris tanggal 8. Untuk kas 57.000 dikurangi 10.000 hasilnya 47.000. Perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya 15.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 35.000 dikurangi 10.000 hasilnya 25.000. Dan untuk modal 87.000 dan strip hasilnya 87.000. Tanggal 9, telah diselesaikan jasa reparasi mobil dengan harga jasa 10.000 tapi baru diterima minggu depan. Jadi maksudnya guys, kita udah kerja tapi belum dibayar. Jadi sama dengan kita memberikan piutang ya, atau memberikan pinjaman. Sehingga kita mencatatnya di kolom piutang. Nah, karena itu merupakan pendapatan jasa, sehingga modal perusahaan bertambah. Maka analisisnya piutang bertambah, modal bertambah. Sehingga pada tanggal 9 kita catat di kolom piutang bertambah 10.000 dan kolom modal bertambah 10.000, keterangan pendapatan jasa yang mengartikan bahwa penambahan modal 10.000 itu berasal dari pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan ya guys antara baris yang berwarna biru muda dengan baris tanggal 9.
Untuk kas 47.000 dan strip hasilnya 47.000. Untuk piutang strip dan 10.000 hasilnya 10.000. Untuk perlengkapan 15.000 dan strip hasilnya 15.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 25.000 dan strip hasilnya 25.000. Untuk modal 87.000 ditambah 10.000 hasilnya 97.000. Gimana guys? Masih semangat ya? Yuk kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, kita lanjut ya. Untuk sementara tanggal 1 sampai tanggal 6 saya skip dulu ya. Kita lanjut ke tanggal 10, perlengkapan yang telah digunakan sebesar 5.000. Analisisnya adalah karena perlengkapan telah digunakan, maka perlengkapannya berkurang. Dan penggunaan perlengkapan ini jelas akan berpengaruh kepada modal, maka modalnya akan berkurang. Maka pada tanggal 10 kita akan tulis pada kolom perlengkapan berkurang 5.000 dan kolom modal berkurang 5.000. Kemudian kolom keterangan kita tulis beban perlengkapan yang mengartikan bahwa pengurangan modal sebesar 5.000 itu karena kejadian penggunaan perlengkapan. Setelah itu kita jumlahkan ya guys antara baris yang berwarna hijau dengan baris tanggal 10. Untuk kas 47.000 dan strip hasilnya 47.000. Untuk piutang 10.000 dan strip hasilnya 10.000. Untuk perlengkapan 15.000 dikurangi 5.000 hasilnya 10.000. Untuk peralatan 50.000 dan strip hasilnya 50.000. Untuk utang 25.000 dan strip hasilnya 25.000. Untuk modal 97.000 dikurangi 5.000 hasilnya 92.000. Tanggal 11, peralatan disusutkan 10%, artinya adalah nilai dari peralatan itu disusutkan sebesar 10%. Kita lihat nilai peralatannya sekarang. Pada kolom peralatan baris merah, kita lihat nilainya adalah 50.000. 10% dari 50.000 itu adalah 5.000. Sehingga nilai dari peralatan itu dikurangi 5.000. Disusutkan itu artinya dikurangi ya guys. Sehingga analisisnya adalah peralatan berkurang dan itu berpengaruh pada modal. Modal juga ikut berkurang. Sehingga pada tanggal 11 kita tulis peralatan berkurang 5.000, modal berkurang 5.000. Pada kolom keterangan kita tulis beban penyusutan peralatan yang mengartikan bahwa pengurangan modal 5.000 itu berasal dari penyusutan peralatan. Setelah itu kita jumlahkan ya guys pada baris yang berwarna merah dengan tanggal 11. Untuk kas 47.000 dan strip hasilnya 47.000. Untuk piutang 10.000 dan strip hasilnya 10.000. Untuk perlengkapan 10.000 dan strip hasilnya 10.000. Untuk peralatan 50.000 dikurangi 5.000 hasilnya 45.000. Untuk utang 25.000 dan strip hasilnya 25.000. Untuk modal 92.000 dikurangi 5.000 hasilnya 87.000. Oke guys, ini pembahasan dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Kita lihat posisinya sekarang. Ketika harta semuanya kita jumlahkan, 47.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 45.000 hasilnya adalah 112.000 dan utangnya nilai akhir dari utang adalah 25.000 dan nilai akhir dari modal adalah 87.000. Maka ketika kita menyamakan antara aktiva dan pasiva, harta itu adalah aktiva
sebesar 112.000 dan utang dan modal itu adalah pasifa. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 112.000. Sama ya guys, posisi aktiva dan pasifa. Guys, itu tadi adalah pembahasan soal persamaan dasar akuntansi. Semoga dapat membantu kalian semua selama belajar dari rumah. Teruslah berlatih, karena dengan berlatih kalian akan menjadi semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.